Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu hebat senusantara. Jumpa lagi dengan saya Miss Anita. Dan di video kali ini saya akan membagikan pengalaman atau info atau tutorial tentang bagaimana cara membuat kuis dengan Microsoft Form. Nah, langsung saja Bapak dan Ibu. Pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah masuk dulu ke office.com ya Bapak dan Ibu. Nah, jika sudah masuk ke office.com, pastikan Bapak Ibu sudah login terlebih dahulu dengan akun Microsoft Bapak Ibu punya. Nah, di sini saya sudah login ya Bapak Ibu. Tadi saya tidak mulai dari awal karena biasanya agak lama membukanya, maka saya langsung saja ke berandanya. Nah, di sini ada banyak sekali fitur yang ditawarkan oleh Microsoft untuk membuat kuis kita menggunakan forms ya Bapak Ibu di sini. Baik, kita akan coba membuat kuis dengan form. Kita klik forms yang ada yang berwarna hijau dengan icon huruf F ini. Baik Bapak dan Ibu, setelah kita masuk ke formoffice.com, maka akan muncul dua pilihan. Yang pertama adalah new form. Ini form bukan untuk membuat kuis, jadi biasanya digunakan untuk membuat form pendaftaran ataupun membuat survei. Kita bisa menggunakan new form ini. Untuk membuat kuis, ada fitur tersendiri yaitu new quiz ya. Jadi untuk membuat kuis, silakan Bapak dan Ibu klik new quiz. Ya, Bapak dan Ibu, sistem dari pembuatan form atau kuis dengan Microsoft Form ini akan auto save ya, jadi akan tersimpan secara otomatis. Oke, kita beri judul dulu ya, misalnya soal kimia tentang koloid. Gitu, Bapak dan Ibu. Misalnya deskripsinya kita berikan kerjakan soal atau isi identitas terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu. Kerjakan soal dengan benar. Kita bisa tambahkan misalnya mapel kimia, tambahkan kelas 11 MIPA. Kita bisa tambahkan waktu mungkin, durasi mungkin, ini bisa dikondisikan kebutuhan dari Bapak dan Ibu. Ya, biasanya untuk soal ya Bapak dan Ibu, kita harus memberikan identitas terlebih dahulu. Jadi sebelum ada soal, kita buat identitas terlebih dahulu Bapak dan Ibu ya. Jadi kita tinggal klik add new. Kita misalkan ingin memberikan nama, misalnya teks ya. Kita pilih nama siswa. Ya, seperti ini. Kita ada beberapa pilihan. Jika pilihannya tadi kita pilihnya short answer. Kalau kita pilih long answer, maka jawabannya itu seperti jawaban IC. Karena nama itu tidak terlalu panjang, maka kita cukup short answer saja. Kita klik required, ini artinya wajib diisi. Kalau tidak diisi nanti, kalau tidak diisi, jika kita klik required, maka siswa tersebut tidak akan bisa submit, begitu. Baik, kita klik required. Subtitle bisa kita tambahkan, misalnya isilah nama lengkapmu tanpa disingkat misalnya. Oke. Nah, ini kolom untuk menjawab dan poin kita kosongi karena ini tidak dinilai. Kita klik ya, ini nama siswa. Kemudian selanjutnya, setelah nama siswa, identitas yang biasanya diberikan ya, itu misalnya
kelas ya. Kelas berapa, tidak apa-apa, kita coba kelas. Nah, di sini kita ada beberapa pilihan, Bapak dan Ibu. Untuk kelas itu biasanya lebih bagus kalau dia drop down, jadi ke bawah gitu. Misalnya kita tuliskan 10 MIPA. 11 MIPA dan 12 MIPA. Oke, kalau sudah kita bisa tambahkan deskripsi, pilih kelasmu, kita klikkan ya, seperti ini. Nanti tampilannya akan ke bawah ya Bapak dan Ibu. Baik, selanjutnya misalnya nomor absen, kita pilih teks atau kita bisa duplicate ya, ini kita bisa duplicate. Misalnya kita klik di sini duplicate, nanti akan mengcopy formnya begitu. Nah, ini kita tinggal edit saja. Misalnya nomor absen atau nomor absen ya. Tulislah nomor absenmu dalam format 3 digit misalnya. Oh, sorry, 2 digit ya. Contoh 02 misalnya. Kita bisa memberikan restriction, itu adalah batasan. Jadi restrictionnya kita bisa berikan harus berupa angka. Jadi karena ini nomor adalah berupa angka ya, jadi kita bisa berikan restrictionnya, ada beberapa pilihan. Bisa lebih dari, kurang dari ya. Kita pilih number saja, sudah. Oke, ini sudah required semua, tandanya adalah ada bintang merah ya. Ini artinya wajib untuk diisi. Baik Bapak dan Ibu, kita sudah membuat identitas siswa ya. Mungkin bisa nanti di deskripsi bisa kita berikan misalnya isilah identitasmu dengan benar begitu. Nah, jika sudah, ini biasanya untuk menuju ke soal selanjutnya lebih bagus kalau ada section ya, ada sectionnya, jadi ada pembatasnya. Maka supaya nanti tidak ke bawah langsung begitu, kita tambahkan new section. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi di sini ada new section. Bapak dan Ibu bisa menambahkan section misalnya soal. Kerjakan soal berikut. Ya, ini nanti akan menuju ke halaman selanjutnya. Kita add new, misalnya kita akan membuat multiple choice. Maaf ya, multiple choice. Ada beberapa pilihan multiple choice, itu ada satu jawaban, ada yang multiple answer juga. Misalnya pertanyaannya coloid ya. Ya, misalnya jawabannya ini adalah ya. Nah, Bapak dan Ibu, misalnya ini untuk soal, supaya kita lebih cepat mengoreksinya, kita bisa langsung berikan kunci jawaban ya. Kunci jawabannya kita klik tanda centang jawaban yang benar, karena ini jawabannya adalah coloid, maka kita tinggal klikkan correct answer-nya di sini. Jadi jawabannya adalah coloid. Poin jika menjawab benar maka adalah 1 misalnya. Nah, untuk multiple answer, kalau kita aktifkan Bapak dan Ibu, ini nanti kita akan bisa memberikan kunci lebih dari 1. Jadi akan terlihat bahwa di depan option ini ada kotak. Kotak ini biasanya jawaban lebih dari 1. Jika bulat atau radio, ini jawaban hanya 1 saja. Baik,
kita coba membuat soal kedua. Kita pilih multiple answer lagi. Oke, Bapak dan Ibu, pertanyaan kedua misalnya menanyakan ukuran ya. Nah, ini berarti jawabannya nanti mungkin akan berupa matematik ya. Jadi, jika jawabannya nanti misalnya ini seharusnya jawabannya adalah 1 sampai dengan 100 nanometer. Atau kadang ditulisnya 1 sampai dengan 10 pangkat 2 nanometer. Bagaimana cara kita membuat pangkat? Caranya kita aktifkan, Bapak dan Ibu, di bawah sini, fitur Math. Nah, nanti di sini akan ada pilihan untuk kita menuliskan matematisnya. Nah, begini kita bisa tuliskan misalnya 1 sampai dengan 10. Ya, pangkat 2 kita bisa buat. Nah, begini Bapak dan Ibu, kita klik OK. Hanya untuk jawaban kedua, 1 sampai 10 pangkat min 2 misalnya ya. Ya, kita membuat variasi lain seperti ini. Kita klik add option. Oke, Bapak Ibu, memang tadi ada sedikit keganjilan ya. Kita coba membuat soal menjadi logis. Ini 1 sampai 110 pangkat 3 gitu pikometer. Nah, jadi untuk penggunaan fitur matematis untuk Microsoft Form ini sudah disediakan ya Bapak dan Ibu, jadi tinggal ya harus mengetik satu persatu Bapak dan Ibu, begitu. Nah, kemudian jawabannya betul adalah kita pilih yang A. Poinnya sudah 1. Ya, begitu tadi Bapak dan Ibu bagaimana cara membuat soal dengan Microsoft Forms khusus untuk soal ya. Ini saya contohkan 2 soal saja. Ya, di sini tadi ada 2 section, yaitu section pertama adalah identitas dan section kedua adalah soalnya. Baik Bapak dan Ibu, bagaimana cara kita menge-share form ini kepada siswa? Caranya adalah di sebelah kanan atas ada fitur share, maka kita klik share, ya nanti akan memberikan link share-nya. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu untuk mengecek kita bisa klik preview dulu, kita klik preview seperti apa tampilannya, ya seperti ini. Ya, nanti ada next-nya, ya, next untuk ke soal, karena tadi kita pecah menjadi seksi 1 dan seksi 2. Kita back. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin mengganti temanya bisa diubah ya sesuai selera. Oke, ini sudah silahkan sesuai keinginan Bapak dan Ibu, ingin seperti apa, misalnya ingin yang kimia ya, saya pakai yang kimia ya seperti ini. Kita bisa preview, ya tampilannya lebih menarik ya. Baik, kalau sudah kita akan coba setting. Bapak Ibu mungkin bisa melakukan setting kapan waktunya dimulai dan kapan waktunya berhenti ya. Di sini Bapak dan Ibu bisa memulai ada beberapa fitur
show result automatically, ini berarti nanti setelah selesai menjawab siswa bisa mengetahui nilainya. Jika Bapak dan Ibu tidak ingin siswa mengetahui hasilnya, bisa di nonaktifkan. Kemudian siapa yang bisa mengisi form? Ini khusus ya, ada yang menarik, spesial di akun Microsoft, yaitu agak terbatas ya untuk akun Microsoft. Jadi jika Bapak dan Ibu itu menggunakan fitur upload, tidak bisa digunakan untuk yang selain domain yang sama. Jadi misalnya di sini saya menggunakan domain Jateng Pintar, yang bisa melakukan upload itu hanya yang sesama Jateng Pintar. Jadi kalau nanti siswa itu mengerjakan dengan akun umum, yang akun free, misalnya dengan Gmail atau dengan Yahoo, login formnya, membuat akun formnya, nanti tidak bisa menggunakan fitur upload. Nah, tapi di soal ini tadi, karena soalnya hanya pilihan ganda, tidak perlu ada fitur upload, maka kita bisa klik anyone with the link can respond. Ya, kecuali nanti Bapak Ibu menggunakan fitur upload, maka akan nonaktif sendiri, tidak akan bisa dipilih fitur anyone with the link can respond. Selanjutnya, option untuk responnya nanti bisa accept respon, ini berarti masih menerima jawaban. Bila Bapak dan Ibu klik ini berarti sudah tidak bisa menerima jawaban dari siswa. Jadi kita klik accept response, kita aktifkan misalnya waktu mengerjakan, saya buat misalnya ya, Senin pukul 9 misalnya mau ujian, nah agak pagi ya Bapak dan Ibu, kita bikin pukul 9, kemudian selesai di waktu yang sama pada pukul 11 ya, 2 jam gitu, contoh saja. Nanti otomatis form ini akan terakses ketika sudah masuk ke tanggal 6 tanggal 6 Juli pukul 9 dan akan berakhir pada tanggal yang sama di pukul 11 atau durasi 2 jam. Kalau sudah, kita bisa shuffle question tidak bisa diaktifkan. Thank you message bisa terima kasih. Kita bisa memodifikasinya. Ya, terima kasih sudah mengikuti tes misalnya. Jika sudah, kita bisa tutup settingnya. Untuk memastikan Bapak Ibu, kita klik setting lagi apakah setting tadi tersimpan, karena biasanya tersimpan otomatis ya. Baik, sudah tersimpan, maka kita tinggal share saja. Baik, ini ada beberapa cara yang kalau kita ingin mengcopy linknya, kita tinggal klik. Jangan lupa Bapak Ibu, pilihannya anyone with the link can respond, karena sering lupa ya untuk disetting anyone with the link can respond. Kalau sudah, kita klik copy, lalu bisa kita pendekkan atau bisa kita share. Kita coba buka di new tab ya, ini tadi formnya, apakah bisa diakses. Ya, Bapak dan Ibu, ternyata ada notifikasi bahwa this form is currently not accepting responses karena memang belum dimulai. Karena tadi kita setting itu masih besok pukul 9, jadi akan seperti ini tampilannya. Mungkin bisa kita cek di preview. Ya, kita akan coba preview. Kita masukkan saja untuk checking ya Bapak dan Ibu. Nah, jika sudah terisi, misalnya ya, ini tidak terisi, kita klik next. Dia tidak akan mau karena ada yang masih belum terisi, karena ini wajib, maka kita harus tetap isi. Next. Ya, seperti ini. Kita tinggal jawab,
submit, maka akan terkirim jawabannya. Nah, this form is not started ya, karena memang belum dimulai. Baik. Nah, sekarang Bapak Ibu bagaimana cara melihat responnya? Kita tinggal klik responses di sini. Nah, karena ini statusnya close, kita belum bisa melihat hasilnya ya. Nah, nanti untuk Bapak Ibu jika ingin melihat responnya atau jawabannya, nanti bisa open in Excel ini. Nanti akan terdownload dalam bentuk Excel dan Bapak Ibu bisa cek jawaban dan juga nilainya dari siswa-siswa yang sudah mengerjakan. Baik Bapak dan Ibu, demikian tadi sedikit penjelasan ya, tutorial tentang bagaimana membuat kuis dengan Microsoft Form ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.